Nyambung sama video yang sebelumnya nih teman-teman, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju memperkirakan bahwa pada tahun 2045, ekonomi Indonesia ini akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Prediksi tersebut dilatar belakangi pada tahun 2030 sampai 2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia akan memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif dan produktif, serta kemampuan mentransformasikan ekonominya. Dan bonus demografi ini merupakan istilah yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Harvard, David Bloom dan David Canning. Munculnya bonus demografi ditandai dengan ledakan penduduk usia kerja atau produktif, yakni usia 15 hingga 64 tahun. Sebenarnya apa itu bonus demografi ya? Demografi ini tuh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena perubahan struktur usia penduduknya. Intinya bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja lebih banyak dari yang tidak produktif. Bisa disimpulkan bahwa pengertian bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang didapat suatu negara karena banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Dan menurut situs Population Education, ada dua manfaat dari bonus demografi, yaitu mendapat pasokan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat bonus demografi yang paling nyata adalah peningkatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Naiknya produk domestik bruto atau PDB per kapita umumnya disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan. Nah, kalau ngebahas bonus demografi, keuntungan atau bencana ya kira-kira? Bonus demografi itu ibarat pedang bermata dua. Satu sisi merupakan keuntungan jika Indonesia berhasil mengkapitalisasikannya. Sebaliknya akan menjadi bencana apabila kualitas SDM-nya tidak disiapkan dengan baik. Misalnya, penduduk yang tidak berkualitas dan produktivitasnya rendah, serta rasio pekerja dan lapangan pekerjaan yang timpang. Dan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa nanti di tahun 2030, 68,3% penduduk kita adalah penduduk usia produktif. Saya optimis bahwa bonus demografi itu bisa kita manfaatkan untuk menaikkan level negara kita menjadi negara maju. lalu kapan ya kita harus bersiap? Ya, mulai dari sekarang. Mulai dari saat ini kita harus bersiap untuk menghadapi puncak bonus demografi saat ini dan beberapa tahun ke depan. Indonesia sedang berada di masa yang sangat produktif dan kesempatan untuk kita menjadi negara maju itu nggak datang dua kali ya. Makanya sekarang ini muncul jargon-jargon seperti Indonesia Emas 2045 disebabkan oleh adanya bonus demografi. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih baik. Masyarakat kita sekarang lebih banyak yang berada di usia produktif dan bisa dibilang bahwa ini adalah sebuah keunggulan, bahkan lebih unggul dibanding negara seperti Jepang dan Korea. Masalahnya adalah kita dikejar oleh waktu. Berhasil atau tidaknya negara ini memanfaatkan bonus demografi dan menjadi negara maju bergantung pada bagaimana negara ini dikelola dan bagaimana masyarakatnya. Patokan untuk menjadi negara maju adalah ketika pendapatan per kapita kita ini berada di kisaran 11.000 ke atas. Sedangkan saat ini pendapatan per kapita negara kita masih di angka 4.500-an. Dan Indonesia harus berhasil menaikkan pendapatan per kapita menjadi 11.000 ke atas dan lepas dari middle income trap. Sebagai contoh, di sini ada Jepang. Masyarakat Jepang yang berada di usia produktif mungkin memang semakin berkurang dan semakin banyak masyarakat di usia lanjut. Tapi apa yang kita harus ingat, walaupun Jepang sudah menua, namun pendapatan per kapitanya sudah mencapai angka 30.000. Sangat jauh bukan dibandingkan dengan Indonesia? Nah, bagaimana supaya pendapatan per kapita kita ini bisa terus naik? Ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harus bisa stabil di angka 6-7%, barulah kita bisa mencapai target Indonesia Emas 2045 itu. Tapi jika kita belum bisa mencapai angka tersebut, maka semuanya akan sangat sulit.
Belum lagi kita menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan situasi-situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi seperti pandemi COVID-19 2020 kemarin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 6-7%. Inilah yang menjadi PR yang sangat besar. Karena untuk menjadi negara maju yang harus diperhatikan tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga kualitas masyarakatnya, akses masyarakatnya, dan lain sebagainya agar kemajuan ini bisa dicapai secara komprehensif. Kenapa hal ini jadi sangat urgent? Karena ketika 2045 atau 2050 sudah terlewati, maka bonus demografi ini sudah tidak akan datang lagi. Sederhananya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ada dua komponen yang sangat penting, yaitu pemerintahan yang baik dan kualitas masyarakat yang meningkat. Peningkatan kualitas masyarakat ini sangat berhubungan erat dengan pendidikannya. Bukan hanya soal kualitas pendidikan, namun juga kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan mutu dan kualitas yang baik. Karena seperti yang bisa kita lihat sekarang bahwa pendidikan yang berkualitas masih merupakan sebuah privilege di kalangan masyarakat kita. Menghadapi bonus demografi ini bukan hanya tugas pemerintah atau institusi yang terkait saja. Kita sebagai masyarakat juga harus turut andil dalam memanfaatkan peluang besar ini demi mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Orang tua juga memainkan peran penting dalam menghadapi bonus demografi, karena mereka memiliki dampak yang besar pada perkembangan generasi mendatang dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa cara atau peran penting yang orang tua bisa lakukan, yang pertama dengan menjamin pendidikan anak. Mendidik anak adalah suatu tugas semua orang tua di dunia. Sebagai orang tua, kita bisa memberikan akses pendidikan yang berkualitas, mendorong minat belajar, dan memberikan dukungan emosional dan motivasi agar anak-anak kita ini berhasil dalam pendidikan mereka. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja generasi yang mendatang. Yang kedua, memastikan anak-anak ini mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup. Yang ketiga, perencanaan keluarga. Orang tua dapat berperan dalam mendukung perencanaan keluarga yang bijak. Yang keempat, membentuk karakter anak dengan mengajarkan nilai-nilai dan etika yang baik. Ini termasuk nilai-nilai seperti kerja keras, integritas, dan tanggung jawab yang menjadi dasar kesuksesan mereka di masa depan. Yang kelima, kewirausahaan. Orang tua dapat memberikan contoh dan mendukung anak-anak dalam menjalankan usaha kecil dan menengah atau bisnis mereka sendiri. Ini tidak hanya menciptakan peluang kerja untuk anak-anak ya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Yang keenam, bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan beragam keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, seperti keterampilan teknologi, keterampilan berbahasa asing, dan keterampilan sosial. Yang ketujuh adalah membantu anak-anak bisa memahami isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan masa depan mereka. Ini mencakup kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang kedelapan, membantu anak-anak kita belajar tentang manajemen keuangan pribadi dan investasi. Memahami bagaimana mengelola uang mereka dengan bijak adalah keterampilan yang sangat penting. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pengembangan manajemen keuangan baik pribadi, bisnis maupun yayasan, bisa menghubungi kontak kami di bawah ini ya, karena akuntan kami sudah berpengalaman secara profesional dalam bidang akuntansi, keuangan maupun perpajakan. Nah, itu tadi ya pembahasan terkait dengan bonus demografi yang mungkin saja bisa menjadi keuntungan tetapi juga bisa menjadi bencana bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.